Selasa 9 Oktober lalu, Arie Sigit menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mendekam dalam rumah tahanan Salemba selama sebulan. Kasus kepemilikan 70 butir peluru ini sebelumnya batal disidangkan karena kondisi kesehatan Arie Sigit yang kurang baik ketika masih berada dalam tahanan Polda Metro Jaya. Persidangan yang berisi pembelaan pihak tertuduh itu terpaksa ditunda karena bukti-bukti belum terkumpul. Arie Sigit terjerat kasus undang-undang Keluargaku. Pemirsa, masih tentang asmara para selebriti. Sejumlah artis dikabarkan tengah dimabuk cinta. Artis cantik Ine Febrianti dikabarkan tengah pacaran dengan Ciling, drummer grup band Bunglon. Ada juga penyanyi dangdut Rita Sugiarto yang diberitakan jatuh cinta dengan bintang sinetron muda Rizal Gibran. Sementara itu penyanyi dangdut Macicah Muhtar mulai berani mempublikasikan hubungannya dengan pacar barunya yang bernama Holik. Sekarang kita ikuti berita pasangan baru dari dunia selebriti itu. Pemirsa, selain artis-artis yang dikabarkan menikah diam-diam, dalam dunia percintaan selebriti saat ini muncul pula berita tentang pasangan baru para artis. Penyanyi dangdut Macicah Muhtar setelah pernikahannya dengan mantan Menteri Sekretariat Negara Murdiono Kandas, kini memiliki pasangan baru, pria keturunan Pakistan bernama Holik. Sayangnya saat cek dan dicek ingin mewawancarainya, Macicah memberi alasan masih sibuk. Sementara itu penyanyi dangdut lainnya Rita Sugiarto muncul lagi dengan berita sensasional. Mantan istri penyanyi dangdut Jaki Sima ini dikabarkan berpacaran dengan bintang sinetron Rizal Gibran. Berita ini tentu saja mengundang kontroversial karena antara Rita dan Rizal terpaut usia yang sangat mencolok. Ditemui di Malam Anugerah Musik Indonesia atau AMI Shap Award 5 Oktober lalu, Rita dan Rizal tampak mesra. Benarkah di antara mereka terjalin cinta seperti yang diduga banyak orang? Kayaknya kita belum nyampe ke sana ya. Hah? Kakak adik. Kita mau ada kerjaan nyanyi. Belum tahu, lagi mau di konsep. Yang jelas saya mau cari lagu yang cocok buat Rizal Gibran. Rita dan Rizal berkenalan 4 bulan yang lalu. Ketika itu Rizal tengah merencanakan untuk membuat album rekaman lagu dangdut. Secara kebetulan mereka bertemu dan akhirnya menjalin kerjasama. Sampai saat ini sudah sejauh apakah penyelesaian album dangdut Rizal Gibran dan Rita Sugiarto itu? Lagi proses. Mudah-mudahan ada lagu yang pas untuk dia. Hal apakah yang membuat mereka merasa cocok untuk menjalin kerjasama? Kalau ngomong sama dia nyambung, orangnya humoris, lucu. Baik, profesional, kerjaan. Terus kita juga lagi ada gawean bareng. Rumor kisah asmara artis lain menyangkut Ine Febrianti yang baru saja meluncurkan film independen terbarunya yang berjudul Beth. Setelah ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh sang kekasih Galang Rambu Anarki, Ine Febrianti sempat diisukan berpacaran dengan sutradara teater Idrus Pulungan. Setelah itu, Ine pun sempat dikabarkan dekat dengan sutradara film Beth, Arya Kusumadewa. Tapi kini Ine dikabarkan berpacaran dengan drummer grup band Bunglon yang lebih dikenal dengan nama Ciling. Tapi sepertinya Ine Febrianti belum mau berterus terang tentang keseriusan hubungannya dengan Ciling. Iya, saya mengalir sih, kalau misalnya dia jodoh saya ya kawin, kalau enggak ya udah gitu. Di tempat yang berbeda, Cek dan Dicek juga mengkonfirmasikan berita itu kepada Ciling. Berikut tanggapan Ciling soal kedekatannya dengan Ine Febrianti. Temen deket aja gitu ya, terus ya, dia kan orang-orang seni juga gitu, jadi ada hubungannya juga lah, bisa dihubung-hubungin juga. Selain cantik, faktor lain apa yang membuat Ciling dekat dengan Ine? Ya sukanya karena ya enak aja gitu anaknya, asik aja gitu. Apakah kedekatan mereka akan serius? Belum, masih temen aja santai aja. Ngapain buru-buru? Nggak takut. Ya nanti deh someday kali, belum aja lagi enak gini aja jalan-jalan. Pemirsa, selalu saja ada yang menarik dari dunia selebriti. Sekarang kita ikuti kilasan informasi terbaru dari dunia selebriti yang terangkum dalam Galeri Selebriti. Pemirsa, ternyata berbeda itu memang indah. Mau buktinya? Walau berbeda aliran musik, kakak beradik Katon Bagaskara dan Nugi Nugraha dapat bernyanyi dengan kompak pada acara Live in Concert Brothers Duo. Acara itu digelar Kamis 4 Oktober lalu di Warung Kemang, Jakarta. Katon yang beraliran musik pop romantis memang lebih dulu dikenal masyarakat musik ketimbang sang adik yang beraliran musik rock alternatif. Namun siapa sangka karir Nugi di dunia musik cepat melesat hingga berhasil menyamai popularitas sang kakak.
Hadir dalam reuni keluarga itu adalah Ibunda Katon dan Nugi, juga Andri Manika kakak mereka yang juga penyanyi dan pencipta lagu balada. Bagaimana sih perasaan Katon dan Nugi bisa menyanyi bareng dalam satu panggung? Bangga juga manggung bareng Mas Kato nyanyi lagu saya belum pernah dengar Mas Kato nyanyi lagu saya gitu. Saya pikir dia juga nggak pernah mau dengerin gitu karena lagu saya teriak-teriak semua, cuman akhirnya ada rasa bangga juga Mas Kato mau nyanyiin lagu saya. 7 Oktober lalu, sejumlah grup band tampil dalam acara Samsung Blue On Concert Party di Gelanggang Remaja Sumantri, Brojonegoro, Kuningan, Jakarta. Hadir dalam acara saat itu grup band Dewa, Naif, pelatih vokal Berta, dan grup musik asal Bandung Project Pop. Yang unik dalam acara itu, beberapa grup musik yang hadir tampil menyanyikan lagu-lagu milik grup band Dewa. Tidak ketinggalan Project Pop yang biasa membawakan lagu-lagu komedi, tampil membawakan lagu Cemburu milik Dewa. Ternyata para personel Project Pop mengaku senang bisa membawakan lagu ciptaan Ahmad Dhani itu. Karena sejak awal mereka memang ngefans dengan lagu-lagu milik Dewa. Jika berkesempatan menyanyikan lagu ciptaan Ahmad Dhani, apakah mereka berniat menyanyi solo? Nggak ada yang dari Solo, Mbak. Ya, rencana mungkin saya akan solo karir untuk rekaman MC. Enggak lah, kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih kalau gede nggak ya? Lumayan nggak duitnya? Enggak. Kayaknya kalau masih kaitannya dengan menyanyi, kita akan bersama-sama. Tapi kalau mungkin baca puisi satu kaset, terserah lah. Satu orang juga boleh. Kayaknya sih enggak. Soalnya sampai saat ini kita juga perlu memaintain project popnya dulu ya. Jadi belum kepikir untuk solo. Karir di Solo, mungkin itu masih mungkin. Pemirsa, setelah mendekam di rumah tahanan Salemba selama sebulan, Aris Sigit tertuduh dalam kasus kepemilikan 70 butir peluru itu menjalani sidang pertamanya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 9 Oktober lalu. Persidangan yang berisi pembelaan itu terpaksa ditunda karena bukti-bukti belum terkumpul. Selasa 9 Oktober lalu, Aris Sigit menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mendekam dalam rumah tahanan Salemba selama sebulan. Kasus kepemilikan 70 butir peluru ini sebelumnya batal disidangkan karena kondisi kesehatan Aris Sigit yang kurang baik ketika masih berada dalam tahanan Polda Metro Jaya. Persidangan yang berisi pembelaan pihak tertuduh itu terpaksa ditunda karena bukti-bukti belum terkumpul. Aris Sigit terjerat kasus Undang-Undang Darurat Pasal 1 Ayat 1 mengenai penyimpan dan memiliki senjata api. Dalam persidangan itu Aris Sigit didampingi oleh dua pengacaranya, yaitu Petrus Balapationa dan Juan Felix Tampubolon. Sayangnya seusai sidang Aris Sigit tidak mau memberi keterangan pers. Tentang jalannya persidangan hari itu, pengacara Aris Sigit Petrus Balapationa memberikan keterangan kepada pers. Prosedur-prosedur penggeledahan yang dilakukan oleh polisi yang katanya ada peluru di dalam, bagaimana cara menemukan itu kita masih meragukan. Karena pertama yang punya rumah itu waktu itu tidak ada, lalu polisi masuk kemudian keluar mengatakan ada barang. Jadi ya kita sih tidak menuduh, tapi kenapa prosedur itu tidak dilakukan misalnya dengan memanggil yang punya rumah atau melalui mekanisme yang diatur dalam KUHP. Saat pemindahan dari tahanan Polda Metro Jaya ke tahanan Salemba, Aris Sigit jatuh pingsan. Sebelumnya, Aris Sigit juga sempat dirawat di Rumah Sakit Polisi Kramat Jati. Lalu bagaimanakah kondisi kesehatan Aris saat ini setelah dipindahkan ke rumah tahanan Salemba? Ya udah sehat. Ya namanya orang tahanan, baik tidak baik juga tahanan toh. Setelah berada di dalam rumah tahanan Salemba, kabarnya kondisi Aris Sigit agak membaik. Katanya, Aris Sigit memperoleh keistimewaan bebas dikunjungi oleh kekasihnya pemain sinetron Rika Kelebot. Bahkan Ari dan Rika diberi ruang khusus untuk bertemu hingga berjam-jam. Benarkah begitu? Enggak pernah dia pakai kamar-kamar ini di sana gitu loh. Semua tahanan sama di sana gitu loh. Ya janganlah terlalu dipojokin, enggak ada itu. Saat berada di tahanan Polda Metro Jaya, Aris sempat mengalami stres berat karena merasa keamanan dirinya terancam. Lalu bagaimana keamanan Ari di rutan Salemba? Soal keamanan kan bukan dia sendiri yang harus menjaga diri. Keamanan dia itu kan harus dijaga oleh pihak keamanan rutan kan. Jadi kalau misalnya saya
dia takut kepada tahanan lain lalu demi keamanan dia minta dengan yang lain-lain juga nggak bisa.